17 hari lagi, nggak kerasa, 17 hari lagi pilkada akan dilaksanakan. 17 hari lagi kita akan menentukan calon pemimpin di kota Depok. Bu, kalau ibu nanti nih dapat serangan fajar nih, terutama ibu Majelis Taklim nih, dapat serangan fajar atau bahasanya sedekah subuh. Nah, biasanya berapa sih dikasihnya? 200? 300? Nah, utang pinjolnya ibu dikasih 300 lunas gak sih? Enggak. Bapak, kalau bapak dikasih serangan fajar atau serangan sedekah subuh, utang pinjol, apakah nantinya bapak langsung kaya? Nah, tapi yang paling pasti adalah dengan bapak menerima serangan fajar atau apapun namanya itu, yang pasti bapak akan menutup, ibu dan bapak akan menutup masa depan anak-anak ibu dan bapak. Kenapa? Itu artinya ibu dan bapak akan mengajarkan atau akan membenarkan bahwa yang nanti akan menjadi calon kepala daerah, menjadi calon bupati, menjadi calon wali kota, menjadi anggota DPRD, anggota DPR RI adalah orang yang mempunyai uang. Apakah mau nantinya anak-anak kita masa depannya seperti itu? Apakah mau nantinya anak-anak kita kesempatannya untuk menjadi pemimpin, untuk menjadi kepala daerah, untuk menjadi ASN tertutup hanya karena kita orang tua mengajarkan anak-anak kita menerima 200.000? Mau, Bu? Nah, oleh karena itu Pak Sopyan Suri selalu berkata bahwa perjuangan ini bukan perjuangan untuk Sopyan Suri. Perjuangan ini bukan perjuangan buat kami anggota dewan, tetapi perjuangan ini adalah untuk Bapak dan Ibu sekalian. Perjuangan ini adalah untuk masa depan anak-anak kita. Ibu dan Bapak sekalian, permasalahan kita apa sih? Paling penting, kota Depok ini kita tidak mempunyai sumber daya alam. Kita hanya mempunyai setu, itu pun punya pemerintah pusat. Kita hanya punya jumlah penduduk 2,3 juta jiwa. Artinya apa tadi Bang Edi sudah katakan? Kita hanya punya sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu butuh apa? Pertama, pendidikan. Apakah pendidikan selama ini, sekolah selama ini di kota Depok, khususnya di kecamatan kita atau di Kelurahan Mekarsari sudah siap? Apakah pada saat zonasi, pada saat PBDB, ibu dan bapak tidak garu-garu kepala? Apakah pada saat nantinya anak-anak belum diterima sekolah karena secara zonasi tidak memenuhi, apakah bapak dan ibu tidak pusing? Banyak orang tua datang ke saya, ke tempat Bang Edi juga, bahkan yang nangis-nangis karena ternyata sudah menitipkan kepada oknum tertentu dengan puluhan juta dan tidak diterima. Apakah kita mau seperti itu? Apakah bapak dan ibu selama ini UHC itu bukan merupakan program dari sebelah? UHC itu adalah kewajiban setiap daerah, kota, kabupaten, karena kita sudah membayar BPJS. Dan implementasinya apa? Implementasinya adalah masyarakat dapat berobat gratis dengan menggunakan KTP. Itu UHC. Dan kita ketinggalan. Kabupaten Tangerang sudah lebih dulu, Kota Bekasi sudah lebih dulu. Jadi UHC adalah kewajiban pemerintah daerah untuk bisa mensejahterakan masyarakatnya dalam bidang kesehatan. Oleh karena itu, Pak Sopyan Suri dan Pak Chandra juga mempunyai program. Selama ini kita bisa berobat dengan mempergunakan KTP gratis. Tetapi pada saat kontrol ke puskesmas, ibu dan bapak harus bayar nggak? Masih bayar nggak? Nah, walaupun sedikit cuma 10.000, tetapi itu sangat berarti. Belum nanti naik Gojek, belum nanti jajan bakso. Nah, oleh karena itu salah satu program Sopyan Suri Chandra adalah menggratiskan puskesmas. Itu yang kedua, bidang kesehatan. Yang ketiga adalah masalah lapangan pekerjaan. Itu paling penting. Dengan jumlah penduduk 2,3 juta jiwa dan jumlah usia produktif kita di atas 65%, mau dibawa kemana kota kita? Apalagi di 2045 nanti Kota Depok menikmati bonus demografi. Apa itu artinya bonus demografi? Artinya apabila jumlah penduduk ini tidak bisa dikelola dengan baik, nantinya akan menimbulkan pengangguran. Tapi jika jumlah penduduk ini bisa kita produktivitaskan, akan menjadi optimalisasi bagi kota itu. Apakah mau nantinya anak-anak kita pada saat Indonesia emas mereka kalah peluangnya dari tenaga-tenaga asing masuk ke Indonesia? Oleh karena itu, ibu dan bapak sekalian, kalau kita sama-sama selalu teriak perubahan, cukup 20 tahun, cukup 20
Bapak Eci terus bukan buat saya, tetapi buat anak-anak kita. Ibu dan Bapak sekalian, selama ini saya melihat antusiasme teman-teman Bapak dan Ibu relawan yang luar biasa. Tetapi sekali lagi kami mohon 17 hari lagi, kami mohon Ibu dan Bapak tolong bantu, ayo kita sama-sama berjuang. Kita sama-sama berjuang untuk perubahan. Minimal tetangga, minimal keluarga, 10 orang. Berapa orang nantinya yang bisa dimenangkan di TPS untuk memenangkan pasangan nomor 2? Siap Bapak dan Ibu? Siap? Siap? Baik, saya ingin Bapak dan Ibu berdiri, karena kita kan pengen berjuang bersama. Kita berdiri. Ini alhamdulillah Allah memberikan, kayaknya meridoi ya dengan perjuangan ini, jadi mendung. Sofian Chandra menang, menang, menang. Sofian Chandra. Oke guys, Sofian Chandra. Oh luar biasa.